merebak seperti sekarang ini, lalu kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka. Bukan seperti itu. Kita sebagai muslim kita tahu kesulitan mereka itu bukan hanya pada saat seperti sekarang, tapi setiap hari, setiap tahun mereka pasti akan merasakan seperti itu. Karena memang ini adalah sunatullah yang Allah tetapkan di tanah Palestina sana. Maka kita doakan. Atau bahkan sekarang lagi pada viral boikot produk-produk Israel. Ya. Kita yang udah boikot, kayak misalnya kita boikot MCD atau apa segala macam, ya lakukan tiap hari. Jangan pada saat seperti sekarang tadi. Sekarang ini. Nah, karena ini kalau kita niat untuk membantu mereka, maka lakukanlah setiap hari. Allah a'lam bishawab. Salam semoga tercurah kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pemimpin akhir zaman. Kita doakan saudara-saudara kita yang di sana, mudah-mudahan Allah menangkan dan juga Allah selamatkan mereka dan dijaga jiwa mereka kuat menghadapi ujian dan cobaan yang mereka sedang hadapi. Tapi Bapak-bapak yang saya cintai kalau Allah saja, kita lanjutkan membahas tentang kitab Taisirul Alam, Syarah Al-Bahkan. Sekarang kita masuk ke dalam bab fadli salat berjamaah wa wujubuha, yaitu bab keutamaan salat jamaah dan kewajibannya bagi seorang laki-laki yang tidak ada uzur. Bagi seorang laki yang tidak ada uzur. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, saya flashback kembali kemarin pertanyaan dari Ustaz Saleh tentang salat jenazah di waktu terlarang. Salat jenazah di waktu terlarang, apakah itu boleh atau tidak? Nah, memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dari sahabat Uqbah. Di situ bahwasanya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Salatu sa'atin kana Rasulullah SAW yanhana an yusalliya fihinna." Itu ada 3 waktu yang itu Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat di dalamnya. Au naqburu fihinna mautana, atau kita dilarang untuk menguburkan di 3 waktu tersebut jenazah atau mayat-mayat kita. Hina, kapan itu? Hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi', yaitu ketika terbit matahari sampai dia condong, terangkat. Wa hina yaqumu qa'imu az-zahiratu hatta tamila. Dan kedua, waktu yang kedua adalah ketika matahari itu telah tinggi, atau waktu zahirah, itu pada saat tinggi-tingginya, pada saat puncaknya, hatta tamila, sampai ia condong ke arah barat. Wa hina tadayyafu syamsu bil ghurubi hatta tabru, itu ketika matahari itu sudah menguning dan akan masuk ke dalam waktu maghrib. Nah, di sini waktu saya sebutkan bahwasanya tetap boleh melaksanakan sholat jenazah tidak pada saat waktu terlarang. Nah, yang dimaksud di sini, dan memang jawabannya adalah tetap boleh melaksanakan sholat jenazah di waktu terlarang. Tapi maksudnya yang terlarang di sini adalah yang sudah kita bahas kemarin, pada saat setelah sholat subuh sampai waktu matahari terbit. Itu kalau kita mau sholat jenazah masih boleh. Yang nggak boleh yang disebutkan dalam hadis ini apa? Pada saat matahari itu lagi terbit, itu yang nggak boleh. Tapi kalau pada saat misalnya sholat subuh seperti ini, kemudian sampai nanti matahari terbit, kita mau sholat jenazah, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada unsur. Termasuk juga pada saat asar. Kalau pada saat asar, kemarin sudah kita sebutkan juga ada waktu dilarangnya kita untuk melaksanakan sholat apapun kecuali sholat yang memiliki dua asbab atau memiliki sebabnya. Termasuk sholat jenazah ini diperbolehkan. Itu setelah sholat asar sampai nanti waktu mataharinya itu sebelum menguning. Yang nggak boleh apa yang disebutkan dalam hadis ini, itu pada saat matahari sudah menguning dan akan masuk maghrib. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau misalkan kayak tadi habis sholat asar, bapak-bapak mau sholatkan sholat jenazahnya, itu masih diperbolehkan karena ada zat asbab. Mereka memiliki asbab. Allah a'lam bishawab.
Baik, itu sebelumnya tentang sholat jenazah pada saat waktu terlarang. Kita masuk ke dalam bab fardhu sholat berjamaah wujubuha, yaitu bab keutamaan dari sholat jamaah dan kewajibannya bagi seorang laki-laki yang tidak punya usul. Min sumuwi hadhihi syariah, kita baca keterangan dari mu'allif rahimahullah taala, dari ketinggian syariat ini, annaha tushra'u fi katsirin min ibadatiha al-istima'at allati hiya ibaratun min mu'tamarati islamiyyah. Dari ketinggian syariat ini adalah disyariatkannya ibadah-ibadah yang sangat banyak dalam syariat ini, itu adanya al-istima'at, adanya perkumpulan-perkumpulan. Nah, ini menunjukkan apa? Perkumpulan yang ada dalam Islam seperti ini itu termasuk disyariatkan. Allati hiya ibaratun an mu'tamaratin islamiyyah. Dan ini adalah sebuah ibarah atau sebuah kalimat yang menandakan bahwasanya perkumpulan ini termasuk perkumpulan yang disyariatkan dalam Islam. Yastami'u fiha al-muslimuna liyatawasalu wa yata'arafu wa yatasyawaru fi umurihim. Nah, ini perkumpulan ini memiliki beberapa faedah, banyak sekali. Di sini disebutkan oleh penulis liyatawasalu, agar saling apa? Saling menyambung apa? Hubungan. Yatawasal, saling menyambung hubungan, baik itu hubungan kekerabatan maupun hubungan pertemanan, ukhuwah. Karena kadang kita suka salah memahami antara silaturahmi dengan ukhuwah. Apa bedanya? Apa bedanya? Dari katanya itu sudah kelihatan. Silaturahmi, asal kata dari silaturahim. Silaturahim berarti hubungan yang didasari apa? Ar-rahim. Berarti apa? Yang Nabi silaturahmi itu adalah hubungan antara keluarga. Jadi kalau kita berkumpul nih, Pak Soleh sama Pak Khairudin masih satu keluarga, mungkin ketemunya di nenek yang ketiga. Nah, itu bisa disebut silaturahmi. Itu disebut dengan silaturahmi. Tapi kalau seperti kita yang ada hubungan kekeluargaannya, itulah yang disebut dengan ukhuwah. Disebut dengan ukhuwah, persaudaraan. Nah, ini bedanya. Karena suka salah kata di Indonesia udah semuanya pokoknya kalau begini namanya silaturahmi. Nah, padahal sini kita namanya kalau di bahasa Arab namanya ukhuwah. Nah, fungsinya apa? Perkumpulan seperti ini yatawassalu, menyambung hubungan. Wa ta'arafu, saling mengenal. Nah, di sini kan udah kita rasakan apabila kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, tentunya kita pasti akan saling mengenal. Bahkan orang-orang yang baru datang mungkin ke kampung kita, kalau dia tidak melaksanakan sholat di masjid, kita kadang suka nggak kenal gitu, nggak kenal. Nah, baru sini kan bisa kelihatan, nih siapa yang akan di ini, oh nih bapak fulana, saling mengenal. Wa tasyawar, dan juga fungsinya adalah faedahnya adalah dapat kita bermusyawarah fi umurihim, dalam urusan-urusan mereka. Nah, termasuk terdalam di sini adalah fungsinya dari bermusyawarah atau kita berkumpul di masjid misalnya salat jamaah, itu kita mau memusyawarahkan suatu perkara yang mungkin kita tidak tahu atau bahkan mungkin umum bagi kita, dan kita perlu adanya apa? Masukan dari teman-teman kita. Nah, itu di sini tasyawaru fi umur. Terkadang kita menemukan suatu masalah, kita pendam sendiri, tidak menemukan solusi. Makanya perlu adanya kita bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sekitar. Wa ta'awanu 'ala halli masyakiliha, dan saling tolong menolong dalam melepaskan atau membebaskan dari permasalahan-permasalahannya. Nah, kalau kita nggak berkumpul, kadang kita nggak tahu nih masalah tetangga kita apa, dan bukan berarti kita juga harus cari tahu masalahnya apa sih gitu. Jadi gitu, jadi apa? Kalau bahasa anak sekarang kepo gitu, kepo. Bukan. Tapi apa? Kadang ketika kita tadi bermusyawarah terus kemudian, oh ternyata tahu nih si bapak fulan kenapa nggak hadir? Oh beliau sakit, bisa kita bantu misalnya. Oh bapak fulan kenapa nih?
nggak bisa mandi junub, air habis di rumah, bisa langsung dibantu, bisa aja kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu faedah. Dan terakhir adalah tadawul ra'yi fiha, yaitu saling bertukar apa? Pikiran di dalam perkumpulan ini. Nah, kadang pikiran kita macam-macam. Satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Ada mungkin menemukan sebuah hukum atau mungkin dalam pekerjaannya dia bingung tentang hukum tersebut dan kemudian dapat dari orang lain tentang hukum tersebut, misalnya menemukan oh ini makruh, oh ini haram, oh ini. Dan di sini berbeda kan, ada beberapa yang mungkin berpemahaman seperti ini, berpemahaman seperti itu. Akhirnya ketika bertukar pikiran jadi tidak apa? Jadi saling menghargai, tidak saling bentrokan. Asal sama-sama membawa apa? Membawa dalilnya, membawa dasarnya dari hukum tersebut. Wa hadhihi ijtima'atu fiha min al-manafi'il 'azimah. Dan dari perkumpulan ini juga ada lagi manfaat-manfaat yang sangat besar. Wal fawaidul jasimah, dan juga dari faedah-faedah yang sangat luas. Mayafutul hasr, yang bahkan itu sulit untuk dihitung sebenarnya, kata penulis kita tadi. Min ta'limil jahil. Faedah yang lainnya adalah mengajarkan kepada yang bodoh. Maksudnya bodoh di sini gimana? Yang tidak memiliki ilmu di dalamnya, makanya rugi. Orang-orang yang dia tidak datang ke masjid untuk salat berjamaah, apalagi masjidnya ada kajian, terus ada mengadakan sharing ilmu, nah itu tidak datang tuh. Kenapa? Itu dia tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Pemusa'adatil ajiz, dan menolong orang yang sedang kesulitan atau yang sedang lemah. Seperti tadi sudah dijelaskan. Wa ta'inul qulubi, kemudian dapat tagih, melembutkan hati-hati kita. Nah, kenapa bisa seperti melembutkan hati-hati kita? Yaitu tadi, karena terkadang dengan berkumpul dengan banyaknya orang, banyaknya karakter, kita bisa mengambil sikap. Yang tadinya mungkin kita agak keras dalam suatu permasalahan, tapi kalau kita tahu banyak karakter yang berbeda-beda di antara kita bisa apa? Tagih, qulub kita, hati kita bisa tagih atau lembut melihat itu semua. Wa idhari aizil Islam, dan menampakkan kemuliaan dari Islam. Dan bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah, tidak akan tegak atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai apa? Sampai sholat subuh itu apa? Penuh seperti sholat Jumat. Ini menandakan apa? Kemuliaan Islam sudah tampak. Nah, sekarang justru malah banyak di Indonesia yang banyak bukan jamaahnya, yang banyak apanya? Masjidnya banyak. Bahkan disebutkan di Lombok disebut sebagai apa? Kota 1000 masjid. Tapi masya Allah, ternyata jamaahnya banyak yang kosong. Nah, di sini yang perlu diperhatikan sama sekarang. Wal qiyam bi sya'airihi, sehingga di masjid itu akan menegakkan syiar-syiar Islam. Dan di Indonesia alhamdulillah kita bersyukur pemerintah kita tidak melarang syiar-syiar Islam. Azan masih boleh dikumandangkan dan masih boleh pakai bahasa Arab, pakai toa kencang-kencang gitu ya. Walaupun ada beberapa pejabat yang bilang ya toa nanti dikecilin gitu ya. Pemerintah kita masih membolehkan semuanya. Wa awwalu hadhil mu'tamarati shalatul jamaah, dan perkumpulan yang pertama yang lingkup kecil adalah shalatul jamaah fil masjid, itu salat jamaah di masjid. Kalau yang kecil yang salat jamaah di masjid berarti ada juga yang besar, ada lagi yang lebih besar. Apa Pak kira-kira perkumpulan umat Islam yang besar? Pas Jumatan, apalagi pas Idul Fitri, pas Idul Adha, itu besar. Ada yang lebih besar lagi perkumpulannya. Kapan? Pas haji, pas haji itu kumpulan satu dunia. Kumpulan kaum muslimin satu dunia. Makanya kalau haji jangan ngobrol sama
Kan ini ya, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Ya ta'aruf saling mengenal. Kita kenalan, terus kita tahu bagaimana bahasanya, kita tahu bagaimana adabnya. Saya nggak paham bahasanya gimana dong. Nah sekarang alhamdulillah ini udah dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Bisa pakai apa? Google Translate gitu. Saya dulu waktu umrah gitu, jadi kenalan sama orang Rusia, dia ngomongnya Rusia aja deh. Saya nggak bisa. Udah akhirnya dia, saya voice gitu, saya nyalain. Coba ngomong di sini. Bahasa Inggrisnya apa? Saya ngomongnya asalnya itu speech here. Dia ngomong di situ. Nah udah tuh di Google nanti saya baca bahasa Indonesia. Oh gitu. Terus saya juga gitu. Saya rekam. Saya rekam. Diterjemahkan bahasa Rusia. Saya tunjukin. Udah gitu. Akhirnya ngomongnya begitu. Akhirnya ngomong. Dan itu ternyata seru gitu. Orang-orang itu juga mereka senang juga berkenalan dengan orang negara lain. Gitu. Nah ini yang saya kita sebagai kaum muslimin harus bersatu, bukan hanya dalam satu negara, tapi juga seluruh dunia kita kenal. Kalau perlu malah belajar bahasa lain. Fahuwa mu'tamarun shaghirun baina ahli al-mahalatil wahidah. Dan ini adalah perkumpulan yang kecil di antara orang-orang yang memiliki urusan. Istamina kulla yaumin wa laila. Mereka berkumpul di setiap malam dan setiap hari dan setiap malam. Khamsa maratin fi masjidihim. 5 kali sehari di dalam masjid. Yatawassalu wa ya'rafuna wa yuhaqqiquna nawatal wahdatil islamiyyah al-kubra. Dan ini dari menyambung hubungan dan juga saling mengenal itu akan yuhaqqiquna nawatal wahdah, akan merealisasikan bibit-bibit persatuan Islam kita yang sekarang besar. Nah ini makanya sholat berjamaah merupakan salah satu syiar Islam yang justru bisa mempersatukan kita sebagai umat Islam. Dan kita masuk ke dalam hadis yang pertama, al-hadisul khamis wal khamsun. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Nah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salatil fardhi. Nah, al-fardhi sendiri diterjemahkan bahasanya al-fardu, al-fardhi, sendirian. Bisa 27 darajah. Dengan utamanya bagaimana? 27 derajat. Dan di sini penulis membawakan bahwasanya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan derajat. Qala Ibnu Asyir, lam yaqul juz'an wala nasiban. Rasulullah SAW tidak menyebutkan juz'an atau nasiban, potongan atau bagian. Potongan atau bagian. Tidak disebutkan tentang jumlah banyaknya. Tidak disebutkan tentang jumlah banyaknya. Tidak disebutkan 27 bagian atau 27 banyaknya 27 kali gitu. Enggak. 27. Tapi di situ sebutnya Rasulullah darajat. Kenapa? Wala nahu dzalika li'annahu arada as-sawaba min jihatil 'uluwi wal irtifa'i fa darajatu ila jihati fawq. Itu karena Rasulullah SAW menginginkan bahwasanya pahala orang yang mengerjakan salat berjamaah itu dinilai dari ketinggian atau kemuliaan mereka yang melaksanakan salat berjamaah tersebut. Karena kalau derajat itu kan hitungannya bukan banyak Pak, bukan apa yang ada di hadapannya, tapi tinggi derajat. Maka orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu pahalanya itu seakan-akan sedang ada di derajat atau ketinggian yang 27 lantai. Nah, di sini penulis rahimahullah beliau membawakan tentang keutamaannya dulu, yaitu 27 derajat.
Kita ambil amma yukhadu minal hadis. Apa yang intisari dari hadis ini? Yaitu pertama, fi bayanu fadli sholati ma'al jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya tentang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Yang kedua, fi bayanu qillati thawabi sholatil munfarid binisbati li sholatil jamaah. Itu yang kedua adalah di sini menjelaskan juga tentang sedikitnya pahala bagi orang yang mengerjakan sholat sendirian apabila dibandingkan dengan sholat berjamaah. Sedikit. Al-farqul kabir fi thawab. Yang ketiga, ini memiliki perbedaan yang sangat besar dalam pahala baina sholatai al-jamaah wal infirad, antara sholat berjamaah dan sholat sendiri. Yang keempat, sihhatu sholatil munfarid wa ijza'uha, yaitu sahnya sholat sendirian dan diperbolehkan. Maksudnya bagaimana? Di dalam hadis ini tidak menjelaskan bahwasanya hukum, menjelaskan tentang hukum dari sholat berjamaah, tapi di sini menjelaskan hanya tentang apa? Keutamaannya saja, bukan hukumnya. Nanti ada hukumnya. Hukumnya baru nanti akan diambil istinbat dari para ulama dari beberapa Al-Quran, beberapa dalil, yaitu ada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, ini menjelaskan bahwasanya kalau ditanya, kalau sholat sendiri berarti sah nggak? Sah. Tapi pahalanya bagaimana? Pahalanya tidak sebesar orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nanti setelah ini ada hadis yang menjelaskan kenapa kalau orang sholat berjamaah ternyata pahala itu lebih banyak daripada orang-orang yang sholat sendirian dulu. Nah, lianna lafdhu afdalu fil hadis, karena tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ini tidak menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah, tapi menjelaskan tentang keutamaan. Yadullu ala anna kila sholataini fiha fadlun walakin tazidu ihdahuma 'ala al-ukhra. Ini menunjukkan bahwasanya kedua sholat itu memiliki keutamaan. Sholat berjamaah dan sholat sendirian ada keutamaannya, tapi di antara keduanya salah satunya lebih daripada yang lain. Wa hadza fi haqqi ghairil mahmud, dan ini untuk orang yang dia tidak memiliki uzur. Maksudnya bagaimana? Orang-orang yang bersalat jamaah dia tidak punya uzur, itu yang mendapatkan mendapatkan pahala salat berjamaah. Tapi kalau misalnya dia punya uzur, dia biasanya salat berjamaah, dia punya uzur, dia akhirnya salat sendirian di rumah. Nah, ini berbeda lagi tentang pembahasannya. Kenapa? Karena orang-orang yang disebutkan dalam semuanya, maksudnya orang-orang yang mereka melakukan sebuah amalan, kemudian dia memiliki uzur, dia akan mendapatkan pahala seperti amalan yang sudah dia biasakan. Misalkan dia sudah biasa sholat jamaah, kemudian dia uzur uzurnya sakit. Nah, pas sakit dia sholat sendirian di rumah, dia tetap mendapatkan pahala kebiasaannya. Bagaimana? Sholat jamaah. Nah, kalau berbeda hal dengan orang-orang yang gak punya uzur, udah dengar azan, ada ntar aja saya sholat sendiri aja dulu. Nah, itu yang baru mendapatkan hanya dapat satu pahala. Sholatnya sah. Pemandalatin nusus ala anna ajrahu tamun. Bahwasanya orang yang memiliki uzur itu amal ma'dzur, pemandalatin nusus ala anna ajrahu tamun. Kata penulis sini, bahwasanya orang yang memiliki uzur dia akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti pada saat dia melakukan kebiasaannya itu. Makanya di sini ngomong kita masih muda ya. Saya anggapnya masih muda ya semuanya. Masih muda semuanya, insyaallah. Biasain dengan amalan-amalan kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita tua misalkan, kita sudah punya uzur, pahala itu akan mengalir seperti kebiasaan kita. Tapi ketika kita melaksanakan kebiasaan itu pada saat tua, itu agak berat, Pak. Kebiasaan itu agak berat. Baca Quran yang biasanya pada saat masih muda bisa 2 lembar atau 1 halaman atau 1 lembar. Nah, itu terus kita biasain. Pas sudah tua, mata udah mulai rapuh, bacanya setengah halaman. Pahala yang biasa kita baca 2 lembar gimana? Itu akan terus mengalir sama. Maka kita biasain. Sholat sunnah pada saat kita datang
ke masjid, keseringan sholat sunnahnya kita jaga, terus pada saat tua, sholat sunnahnya kita udah nggak kuat, gitu. Kita nggak kuat datang ke masjid, kemudian sholat sunnah lebih banyak yang sering kita tinggalin, bagaimana? Kita tetap mendapatkan pahala kebiasaan sholat kita. Bahkan justru malah menjadi sebuah ada perasaan rasa bersalah ketika kita meninggalkan kebiasaan tersebut, walaupun kita sudah tua. Kan biasanya gitu ya, cerita nenek saya. Beliau alhamdulillah usianya sekarang udah 80 lebih gitu. Nah, beliau udah nggak bisa sholat kalau udah agak kelamaan tuh nggak bisa gitu. Terus kemudian pas sholat, pas duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud itu nggak bisa seperti biasa, seperti waktu muda. Akhirnya pada saat sujud atau sujud harus duduk di kursi atau di jongkok, di pakai jongkok. Nah, itu dia cerita ke saya, aduh itu Mbah kangen banget gitu. Kangen banget duduk di antara dua sujud itu kayak gimana? Udah lama banget. Itu merasakan kekangenan yang sangat berat gitu, sangat berat. Karena udah pengen. Tapi ketika mau dicoba lagi sama dia, kakinya udah nggak kuat gitu, kakinya udah. Nah, tapi ini bagaimana pahalanya? Pahalanya tetap akan mendapatkan kesempurnaan sholat sebagaimana dia membiasakan dia sholat. Nah, makanya di sini saya mengajak pada diri saya pribadi juga kepada bapak sekalian, yuk kita biasakan amalan-amalan ibadah yang kita biasakan, yang mungkin nanti pada saat tuanya kita itu tidak bisa kita lakukan, agar kita tetap mendapatkan pahala dari yang sudah kita biasakan. Baik, kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis asadis wal khamsun, itu hadis yang ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dirham. Yaitu salat seorang laki-laki dalam jamaah tudha'afu akan dilipat gandakan 'ala salatihi fi baitihi, dilipat gandakan daripada salatnya di rumahnya, wa fi suqihi, dan juga di pasarnya atau di tokonya, 25 dirham, 25 kali. Wa dzalika annahu idza tawaddaa. Nah, di sini mungkin ada perbedaan. Mungkin ada pertanyaan, loh tadi di hadis pertama 27 derajat. Kok ini di sini 25 derajat? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya al-adadul qalil la yunafi al-adad al-katsir. Jumlah yang sedikit ini tidak menghilangkan jumlah yang besar. Lianna mafhum al-adad ghairu muradin 'ala sahih min aqwal al-usuliyyin, bahwa dakhilun billah. Karena pemahaman tentang jumlah dari sebuah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai apa? Bukan menghapus antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi apa? Termasuk terdalam seperti yang disebutkan dalam yang banyak. Jadi misalkan tadi ada 27, 25, pahalanya yang benar yang mana nih? Enggak, bukan yang benar. Bukan yang benar yang mana? Tapi apa? Ya 25 bisa jadi 27. Atau bisa menjadi kisaran 25 sampai 27. Kayak gitu. Jadi kisaran. Wa dzalika annahu, dan sebabnya kenapa mereka dilipat gandakan 25 kali ini? Dan inilah wa dzalika annahu, karena sebabnya apa? Karena itu idza tawaddaa fa ahsana wudu. Karena orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, ia pasti akan apa? Melaksanakan wudu, dan ia akan memperbagus wudunya. Itu. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana wudu, tsumma kharaja ila masjid la yakhruju ila shalah. Kemudian ia keluar dari rumahnya menuju masjid, dan ia tidak keluar ke masjid itu kecuali untuk melaksanakan sholat. Nah, di sini ada sebuah sunnah yang mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang suka terlewat. Di sini jelas. Yang pertama sebabnya, apabila mau melaksanakan sholat tawadhu'a fa ahsana, berarti wudunya di mana? Wudunya di mana? Di
Summa kharaja, karena sudah summa kharaja, kemudian dia keluar ke masjid. Yang masalah kecuali untuk sholat. Jadi ini berat Pak. Tidak akan dirasakan oleh orang yang apa? Sholatnya sendiri yang di rumah. Berat banget. Bayangin, kadang orang yang terbiasa atau tergoda dengan dunia pada saat azan itu berat banget melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk menuju masjid. Terlebih sekarang sholat zuhur, masya Allah panasnya, subhanallah ya, 38, 37, 35 gitu. Itu masya Allah panas, itu ujian banget pada saat sholat zuhur. Sebenarnya bukan ujian juga pas sholat zuhur doang, semua sholat jadi ujian buat dia gitu. Ujian buat dia, berat. Tapi kalau misalkan ada pembagian sembako, ya itu cepat banget keluar. Cepat banget langsung. Jam segini mau jam 1 ya udah keluar. Tapi ketika pas dengar azan itu berat. Makanya orang-orang yang dimudahkan untuk melangkahkan kakinya dari rumah menuju masjid itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang pilihan. Nah, ini bapak-bapak ini orang pilihan semua di masjid. Nanti akan kita bahas kenapa jadi orang pilihan. Itu tadi orang pilihan karena ternyata ada segolongan kaum yang itu berat untuk melaksanakan sholat subuh. Walaupun di sini nanti pas ngaji agak tidur dikit ya nggak masalah. Tidur dikit nggak masalah. Tapi itu godaan setan harus dilawan. Lam yahtu khutwatan illa ruf'atahu biha darajah. Nah ini dia. Kemudian apa sebabnya lagi mendapatkan sampai 25 kali lipat itu? Yaitu apa? Langkah kakinya, setiap langkah kakinya dilangkahkan ke masjid akan diangkat 1 derajat. Setiap langkah kakinya, masya Allah. Setiap langkah kakinya semakin jauh semakin banyak. Terus gimana? Kalau kita naik motor gimana? Motor gimana? Dorong. Nah, kalau naik motor gimana? Dan kalau para ulama menyebutkan kalau misalkan seperti itu, maka setiap putaran rodanya itu sudah seperti langkah kaki, sudah langkah kaki. Seputaran roda. Wahab hatta anhu biha khati'ah. Dan setiap kaki melangkah bukan hanya dinaikkan derajatnya juga apa? Dihapuskan dosa-dosa. Nah, di sini disebutkan maksudnya bukan hanya dinaikkan derajatnya, tapi juga dihapuskan dosanya. Nah kalau sekarang aja kan udah kerasa begini. Ada orang-orang mungkin yang suka nongkrong, kemudian kita berangkat ke masjid. Wah alim nih, masya Allah. Itu udah tinggi itu derajatnya. Orang-orang udah nganggap kita apa? Wah alim. Udah. Wih masya Allah udah rajin. Itu udah ditinggikan soal derajatnya. Ingat derajat. Nah, itu udah kelihatan. Dosa kita dihapuskan. Fa idza shalla lam tazal al malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Nah, ini masyaallah. Dan ketika fa idza shalla orang itu melaksanakan salat berjamaah, lam tazal al malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Dan dari semenjak salat sampai ia selesai salat sampai dia selama masih berada di musholahnya, selama masih di tempat sholatnya, maka para malaikat itu apa? Berdoa, doanya indah gitu. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, doakanlah ini orang lagi sholat berjamaah ini. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni orang yang sedang sholat ini. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi orang yang lagi sholat ini. Jadi dari sholat sampai dia selesai sholat, bahkan kalau dia sampai tunggu lagi sholat berikutnya, itu didoain begitu terus sama malaikat. Masya Allah, yang doain malaikat. Doanya indah, didoain lagi sama Allah, diberikan rahmat oleh Allah, kemudian diberikan ampunan oleh Allah. Dan kemudian hadis selanjutnya disebutkan wala yazalu fi sholati man tazawwa shalah. Disebutkan bahwasanya orang yang menunggu sholat berikutnya, orang yang sholat berikutnya itu dianggap seperti sedang sholat.
dia sudah sholat. Masya Allah, bayangin. Kita di sini duduk sambil ngaji, ini deh, jangkap seperti apa? Sedang lagi apa? Lagi sholat juga. Pahalanya seperti kita lagi sholat juga. Sholat juga. Apalagi nanti kalau misalkan zuhur, asar mau ke maghrib mau ke isya mau ke subuh, itu mah jadi buat gitu. Nah, kalau begitu, kalau seperti itu kita masih menunggu sholat, gitu, itu masya Allah itu dihitung pahalanya dalam pahala sholat. Nah, di sini bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahwasanya faedahnya atau fadilah atau intisari dari hadis ini tidak jauh berbeda dengan hadis yang pertama, yaitu menunjukkan bahwasanya keutamaan dari sholat berjamaah pasti akan Allah lipat gandakan. Pasti akan Allah lipat gandakan. Dan kalau dalam hadis ini Allah lipat gandakan sebanyak 25 kali lipat. 25 kali lipat. Dan juga di sini sama seperti hadis yang pertama, bahwasanya sholat jamaah itu bukan syarat dari sahnya sholat. Syarat dari sahnya sholat. Nah, makanya sahnya sah-sah aja. Cuma itu tadi pahalanya, pahala yang tidak sebanyak orang berjamaah. Nah, syarat sah sholat apa coba? Syarat sah sholat apa? Yang kita suci dari hadas. Apalagi menghadap kiblat. Apalagi masuk waktu. Tapi itu rukun. Itu syarat sah salat. Syarat sah salat. Kalau enggak kita melakukan itu, salat itu enggak sah. Belum masuk waktu kita salat, ya udah enggak sah. Batal salat kita. Batal salat kita. Enggak menghadap kiblat, malah membelakangin. Ulang salatnya. Ulang salatnya. Ada najis, ada hadas, batal salat tidak sah. Enggak sah. Wajib Nah, kalau syarat wajib apa? Di salat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, kalau syarat wajib apa? Nah, itu dia Pak. Muslim, balik, akal. Itu minimal segitu. Wajib muslim, balik dan kalau orang kafir mau sholat ya silakan aja, tapi kan wajib bagi. Dan terus kemudian apa? Berakal, nggak gila. Tapi kalau orang gila sholat gimana? Nggak wajib buat dia, sah nggak sholatnya? Kalau dia tadi menghadap kiblat, menghadap kiblat, terus kemudian masuk waktunya, terus suci dari hadas, orang gila sholat sah, tapi nggak berangkat, nggak wajib buat dia. Nggak wajib, kan? Dapat pahala nggak Allah? Nggak urusan Allah ya. Dapat pahala. Karena dulu ada sih waktu mondok di Cilacap, itu ada orang kata orang sih beliau veteran pilot. Nah, terus kemudian itu kalau dia lagi datang ininya gilanya, jangan gila karena gila nggak boleh, gangguan jiwanya, stresnya datang, itu dia nggak mau jadi makmum, mau jadi imam. Dan itu masyarakat sekitar itu takut kalau misalkan dia dilarang, itu ngamuk. Akhirnya benar dia jadi imam, tapi Pak, setiap dia jadi imam bacaannya itu masya Allah, Iya, walaupun misalnya ada yang kurang, tapi bacaannya itu banyak. Gak pernah dia baca juz 30. Selalu di atas juz 30. Entah itu Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Jasiyah. Pokoknya di atas juz 30. Dan itu lengkap dia baca. Sampai yang bermakmum sama dia itu, ini lama banget baca. Tapi kalau dia lagi sadar, dia gak mau jadi imam, mau jadi makmum. Ini bisa bawa fenomena kejadian. Nah, terus kayak gini gimana? Kita sholatnya gimana? Kita sholatnya nggak sah Pak. Kita sholatnya nggak sah sebagai makmum. Makanya kalau kita jadi imam, kita nggak jadi makmum dia. Yang jadi makmum dia. Nah itu dia. Ini menunjukkan apa? Fenomena yang aneh kadang suka terjadi di masyarakat sekitar. Makanya perlu ada kita harus tahu hukumnya. Nah, ini syarat
tadi syarat sah dengan syarat wajib harus bisa bedakan, harus bedakan. Nanti di dalam sholat juga ada namanya wajib sholat sama rukun sholat. Dan ada juga sunnah sholat. Nah yang sering tertukar teman sebagian kita adalah sunnah itu dianggap wajib. Sunnah itu dianggap wajib, dan bahkan ketika sunnah ini tidak dilakukan dianggapnya apa? Menyimpang. Seperti apa contohnya? Angkat tangan misalnya. Angkat tangan apa? Takbir intiqal itu termasuk wajib. Salah satu sunnahnya misalkan membaca jahar di sholat maghrib, terus kemudian ada imam nggak baca jahar. Nah kadang kita gimana? Aneh nih aliran. Itu sunnah Pak. Tapi kalau batal nggak sholatnya? Nggak batal. Nah justru malah yang jadi rukun justru malah banyak yang ditinggal. Contohnya apa? Baca surat Al-Fatihahnya dengan baik. Banyak orang-orang sekarang ya udah, yang penting saya jadi imam, bacaannya mau benar mau enggak ya udah. Nah ini yang banyak ditinggal. Nah ini yang bereskan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada hadis terakhir, al-hadis as-sabi wal khamsun, hadis yang ke-57, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asqul shalawati 'ala al-munafiqin salatu al-'isya'i wa salatu al-fajr. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salat yang paling berat bagi seorang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Salat Isya dan salat subuh. Nah, ini makanya saya bilang tadi bahwa Bapak di sini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang ia tidak melaksanakan dan ia tidak mau melaksanakan salat Isya dan salat subuh, berat bagi dirinya adalah orang-orang munafik. Orang-orang. Salah satu tandanya, bukan berarti nanti kita ketemu tetangga kita, kok nggak salat Isya, munafik yang gitu. Maksudnya jadi gitu. Jadi kita cari tahu dulu, kita dulu kenapa dia. Walau ya'lamuna fi ma fihi ma la atauhuma walau habwa, kata Rasulullah SAW. Dan apabila mereka orang-orang munafik ini tahu apa yang berada di antara keduanya, keutamaan salat fajar dan salat isya, maka mereka pasti akan mendatangi masjid itu walaupun dengan habwa, merangkak seperti merangkaknya bayi. Mereka pasti akan datang walaupun merangkak. Kemudian di sini ada kecaman yang keras dari Rasulullah SAW. Wa laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Sungguh aku tuh ingin banget. Rasulullah bilang gitu. Hamamtu. Ham itu udah lebih daripada aram. Dia itu punya keinginan yang kuat. Hamamtu an amura bis salat, untuk memerintahkan seseorang itu mendirikan salat qomat, seseorang itu untuk qomat. Kemudian aku memerintahkan amur rajulan fayusalli, aku memerintahkan dari seorang laki-laki yang ia salat bersama jamaah. Artinya dia bukan Rasulullah jadi imam, dia nyuruh orang lain jadi imam. Summan taliqa fi rijalin ma'ahum. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang mereka husakun min hatabin ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Ya aku akan, dan kemudian aku pergi bersama beberapa orang laki-laki yang mereka membawa hatab, membawa kayu bakar, dan kemudian datang ke sebuah kaum yang ia tidak datang sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Kemudian aku bakar rumah dia. Nah ini kecaman dari Rasulullah, bukan berarti bukan ancaman, tapi kecaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang mereka nggak mau untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rasulullah sampai ini banget, sampai kesannya kesel banget dengan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Sampai seperti itu, mau dibakar rumah. Dan yang lain disebutkan kenapa Rasulullah tidak melakukan hal itu karena apa? Melihat ada an-nisa wasibnya, ada perempuan dan ada anak-anak kecil di rumah tersebut. Bayangin,
Rasulullah kesal banget sama laki-laki seperti itu. Nah, di sini mungkin kita cepat. Di sini terjadi beberapa khilaf dari hadis ini, dapat kita ambil pelajaran dan ada khilaf. Khilaf tentang apa? Ikhtalafa al-ulama fi hukmi sholatil jamaah. Itu berbeda pendapat, perbedaan pendapat dari antara para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Di sini saya sebutkan pada hadap ta'ifatun min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wa Syafi'iyyah. Itu berpendapat ulama-ulama Hanifiyah, ulama-ulama dari yang memegang mazhab Abu Hanifah, dan Al-Malikiyah, ulama-ulama yang berpegang dengan mazhabnya Imam Malik, wa Syafi'iyah, dan ulama-ulama yang berpegang pendapat tentang dari Imam Syafi'i. Ulama-ulamanya ya, bukan Imam Syafi'inya ya. Illa annaha sunnatun mu'akkadah. Yaitu mereka apa? Mereka berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Nah, nanti saya sebutkan dalilnya apa mereka mengambil pendapat seperti itu. Wa dhahaba ta'ifatun ukhra min haula'i ila annaha fardhu kifayah. Dan juga berpendapat ta'ifah, kelompok lainnya yang termasuk juga dari ulama tadi yang saya sebutkan. Ulama Hanifiyah ada yang menyebutkan juga, ulama Syafi'i juga ada yang menyebutkan, ulama Malikiyah juga ada yang menyebutkan bahwasanya hukumnya bukan sunnah muakkadah tapi fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang gugur apabila ada sebagian kaum muslimin yang sudah melakukan. Itu fardu kifayah. Dan pendapat yang terakhir adalah pendapatnya dari Imam Ahmad dan para pengikutnya dan ahlul hadis, bahwasanya hukum dari salat berjamaah adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban bagi tiap diri seseorang, diri muslim. Fardu ain. Dalilnya apa? Dan di sini disebutkan wabalaghat az-zahiriyah, dan bahkan disebutkan dari sebuah mazhab yang namanya mazhab zahiri. Mazhab zahiri itu Pak, itu mazhab yang dia mengambil secara mentah-mentah nas-nas yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia langsung ngambil secara utuh, tidak melihat ada pendapat dari para sahabat ataupun dari ulama-ulama lainnya. Mereka berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah syartun li sihhatis shalah. Kalau kata ulama Zahiriyah, sholat berjamaah itu syarat disahkannya sholat. Kalau dia tak berjamaah, sholatnya tidak sah. Lebih keras lagi daripada fardu ain. Kemudian keras lagi kalau dia tidak sah, tidak sholat. Nah, dalilnya apa? Istadalla adzahibuna ila annaha sunnah. Nah, orang-orang yang berpendapat bahwasanya yang melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalilnya diambil dari sholat dari yang tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah, yaitu apa? Sholat berjamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Itu dan hadis selanjutnya menunjukkan bahwasanya itu sunnah muakkadah. Di situ kata mereka, kan di situ tidak disebutkan wajib. Di situ disebutkan wajib, maka sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Dan tapi ini dibantah oleh banyak para ulama bahwasanya justru malah tidak disebutkan. Memang hadis itu tidak membahas tentang hukum, tapi hanya membahas tentang keutamaan. Adapun dalil yang menyebutkan ini adalah fardu kifayah adalah mereka juga sama mengambil dengan dalil-dalil dari orang-orang yang berpendapat fardu ain. Itu apa? Fardu ain itu apa? Ini tadi kita sebutkan juga. Bahwasanya ada dari Rasulullah SAW yang dia tadi marah ketika melihat ada kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ada lagi hadis dari Rasulullah SAW dari sahabatnya yang buta kemudian meminta uzur kepada Rasulullah SAW untuk tidak berangkat ke masjid. Tapi pas pada saat dia udah minta izin, Rasulullah tidak menjawab. Kemudian apa? Kemudian azan berkumandang. Rasulullah kemudian balik ke sahabatnya tadi bilang apa? Hal sami'tan ya? Kamu dengar panggilan itu? Nah, Rasulullah. Fa'ajib, jawab. Nah, kata fa'ajib perintah pada asalnya adalah apa? Hukumnya apa? Wajib. Berarti wajib.
Ada juga dari hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abdullah bin Maktum, ini juga sama minta rukhsah. Ya Rasul, saya buta, dia juga buta. Tapi kata Rasulullah apa? Rasul suruh jawab apabila ada sesuatu melaksanakan salat berjamaah. Nah, di sini orang-orang yang berpendapat bahwasanya fardu kifayah melihat dalil-dalil ini, loh itu berarti kalau misalkan seperti itu hanya beberapa orang saja, kalau sudah ada yang melakukan maka boleh. Kita tidak selalu berjamaah. Tapi ini dibantah juga. Dari mana bolehnya? Ini aja orang yang buta itu tetap disuruh datang. Maka pendapat yang paling tepat di sini adalah pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu bagi seorang laki-laki yang tidak punya uzur, hukumnya adalah fardu ain, wajib. Nah, kalau dalam fardu ain berarti kalau kita tidak melakukannya apa? Dosa. Kita melakukan dosa. Tapi dapat pahala juga nggak? Iya. Kalau kita sholat sendiri di rumah dapat pahala, dapat. Sah nggak sholatnya? Sah. Kayak orang itu kan jadi kita harus bedain antara dua perkara. Ini perkara tentang apa? Perkara tentang hukum sholat berjamaah dengan sahnya sholat. Ini berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Bukan berarti dia kalau misalnya dia berdosa dia nggak sah sholatnya. Enggak. Seperti misalkan orang yang dia sholat berjamaah tapi pakai baju curian dari tetangganya. Nggak punya baju, ambil dari tetangganya baju, nggak mau pakai baju pokok tetangganya, nggak mau, kemudian sholat berjamaah. Dosa nggak? Dosa. Sholatnya sah nggak? Sah. Sholatnya sah. Apa? Harusnya minjem gitu ya. Kalau minjem enak aman. Tapi kalau dia itu tadi kita bilang gitu, itu mana namanya jual. Nah itu paling kayak gitu. Sama seperti itu. Berbeda antara hukum sholat berjamaah dengan kesahannya dari sholat tersebut. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini adalah yang rajih dari tiga pendapat tersebut, bahwasanya sholat berjamaah adalah hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang tidak ada. Baik, sampai di sini dulu insyaallah. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sudah. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Kewajiban untuk sholat berjamaah ini dengan untuk kalau kajiannya atau untuk Gimana Pak? terutama untuk sholat berjamaah ini, apakah untuk kajiannya atau rumah juga bisa? Iya. Perempuan juga bisa dapat. Tapi wajib. Tapi perempuan tidak wajib karena ada hadis lain yang menyebutkan apa? Bahwasanya afdhalus sholatil nisa di buyutihi atau di buyutiha. Kalau Rasulullah SAW itu yang paling utama bagi seorang laki-laki seorang perempuan adalah di rumahnya. Dia terikat di sini. Tapi kalau misalkan perempuan dia mau mendapatkan pahala yang lebih daripada di rumahnya, maka dia boleh datang ke masjid. Boleh ke masjid. Tidak boleh dilarang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, jangan melarang hamba-hamba perempuan Allah itu untuk datang ke masjidnya Allah. Loh, berarti kalau misalnya dia di rumah dia tidak dapat 27 derajat dong? Enggak, inilah kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan yang ia menjaga sholatnya di rumah, justru malah diganjarnya bukan dari pahala. Diganjarnya apa? Langsung surga, Pak. Langsung surga. Perempuan itu kalau dia sholat khamsah, ya sumu sawmah, atau dia menjaga sholatnya, dia menjaga puasanya, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, terus mentaati suaminya. Kata Rasulullah SAW apa? Nanti surga itu akan memanggil dia, udkhuli min ayyi syi'ti, masuklah ke dalam surga itu dari mana yang kamu mau. Masya Allah. Perempuan sebenarnya lebih enak. Maka ini adalah sebuah keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan turunnya hadis ini itu karena ada salah seorang perempuan yang ia itu sahabiah itu
protes ke Rasulullah, ya Rasulullah, laki-laki enak bisa berjihad, pahalanya gede. Laki-laki bisa sholat berjamaah, laki-laki bisa berhaji sendirian. Nah kita perempuan bagaimana? Nah kata Rasulullah tadi, kalau pas jaga sholatmu, jaga puasamu, jaga kemaluan atau jaga kehormatanmu, mentaati suami, itu bisa masuk surga dari manapun yang kau mau, kata Rasulullah. Masya Allah, ini keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah Akbar. Terkait berjamaah Ustaz, berjamaah karena sebagusnya yang tempatnya mungkin berjamaah mengucapkan amin itu seperti apa? Apa di rumah atau mengaitkan atau sama-sama gitu? Sama imam atau Nah, saya tanya dulu nih, mengucapkan amin dalam sholat berjamaah hukumnya apa nih? Hukumnya? Sunnah, itu dianjur. Tapi kalau mau mengucapkan amin, pertanyaan, emang ada pembahasan tentang apakah mengucapkan amin itu harus bersama dengan imam, harus duluan dari imam atau belakangan dari imam? Harus sama. Allah Taala bisa. Nah kalau saya pernah berpendapat bahwasanya lebih cenderung kepada ucapkan amin, ucapin amin aja, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW hanya menyebutkan apa? Maka ta'minuhu yuwafiqu ta'minul malaikah Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, bukan amin imam. Amin malaikat, maka dia akan diampuni dosanya. Nah, Allah Yang jelas, nah kita nggak tahu nih malaikat nggak ucapin aminnya kapan gitu. Ya udah, ucapin amin aja gitu. Ucapin amin. Entah itu dia berbarengan, entah itu bersama imam, atau entah itu duluan dari imam menyebutkan amin, atau sesudah imam menyebutkan amin, itu dipersilakan. Karena yang jelas di situ kita diperintahkan hanya untuk mengucapkan amin. Dan di sini yang mungkin kita perlu kritisi adalah ketika menyebutkan amin, seringnya apa? Seringnya kayak orang malu-malu. Seringnya orang malu-malu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya para sahabat itu ketika mereka mengucapkan amin, itu udah kayak orang mau perang. Udah kencang gitu. Semangat. Oh gitu ya. Baik, politik di bawah sholat ya. Nah, begini, kalau mengucapkan amin, ucapkan amin yang semangat. Ucapkan amin yang semangat. Jangan malu-malu. Ucapkan amin. Nah itu karena salah satu ucapan yang boleh diperbolehkan di dalam sholat adalah amin. Gak ada yang lain. Ini kita lagi nggak bahas cawapres ya. Lagi nggak bahas cawapres. Lagi itu sih. Insyaallah mudah-mudahan Allah a'lam bishawab. Memang ada yang ulama menyebutkan harus sesuai dengan barangan imam. Ada yang menyebutkan juga harus sesudah imam, tidak boleh mendahului imam, karena terikat dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya imam itu imam itu dijadikan imam karena untuk diikuti. Tapi Allah a'lam bishawab, yang jelas kalau seperti itu ya kita mengucapkan, yang penting kita mengucapkan amin aja. Nggak usah mempermasalahkan masalah tepatnya atau tidak. Karena dalam hadis pun disebutkan ketepatannya pada saat yang menunjukkan dengan ketepatan aminnya malah Allah a'lam. Tadi yang masalah hadis yang 27 derajat sama 5 derajat, maksudnya pengertian saya dulu kira berjamaah dua itu tidak tetap, yang berjamaah itu dua di masjid. Terus pahalanya sama nggak? Berjamaah juga berdua berjamaah masjid. Iya, disebut jamaah dalam Islam itu ketika minimal 2 orang. Minimal itu 2 orang. Jadi misalkan di area ini Mas Asal sepi banget, cuma ada Pak Soleh sama Pak Yadi. Sama di Asal Pak Yadi.
itu udah masuk jamaah. Itu udah masuk jamaah. Itu udah masuk jamaah. Nah, lebih dari itu tuh lebih bagus ya. Nah, untuk pahalanya gimana? Tetap doi mendapatkan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, 27 derajat atau 25 kali lipat. Alhamdulillah misalnya itu karena yang disebut jamaah adalah dua orang. Tidak kalau satu itu namanya munfarid. Allah. Udah. Nah, ada satu lagi. Menutup. Menutup. Yang berjamaah di rumah dan berjamaah di rumah, apa pahalanya sama? Berjamaah di rumah dan berpahala di masjid, apakah sama pahalanya? Tidak. Nah, yang disebutkan di sini dikhususkan kepada jamaah di masjid. Jamaah di masjid. Kenapa? Karena masjid itu punya keutamaan yang sangat besar. Tadi sudah disebutkan bahwasanya orang-orang yang datang ke masjid mereka itu satu pilihan, kemudian kedua banyak usaha yang harus dilakukan. Itulah yang akan mendapatkan pahala yang tadi 27 derajat atau 25 kali lipat. Orang yang datang ke masjid harus berani ketemu sama orang. Kadang ada orang-orang yang introvert, ketemu sama orang itu kan susah. Makanya kadang suka mereka memilih sholat sendirian di masjid dan itu tidak dibenarkan. Dan saya orang yang introvert, saya di rumah aja, saya berjamaah sama keluarga saya tidak dibenarkan. Tetap harus keluar. Itu termasuk ujian-ujian yang harus dihadapi orang-orang yang sholat di masjid. Dan itulah yang akan meninggikan derajatnya. Kalau orang sholat di rumah, apa ujiannya? Enggak ada. Ujian sama seperti sholat sendiri. Paling susahnya, paling ujiannya adalah itu. Nyuruh anggota keluarganya untuk cepetan dulu, kita nungguin lama gitu. Nah itu ya, paling ujian cuma